kita mulai dari yang pertama, yaitu flying field gitu ya. Nah, ini kita lihat ada aspek penilaiannya sih apa saja, terus bagaimana nanti evaluasinya. Jadi di sini saya masih ingin cuma memaparkan aja apa yang sudah kita jalani sebelumnya di Markas Susu Bandung ini ya. Jadi bukan oh yang seharusnya gimana gitu. Nah, ini kan baru kita ngomongin soal evaluasi ya, bukan bagaimana perencanaannya gitu atau perbaikannya ke depan gitu. Nah, itu mungkin nanti masuknya ke perencanaan strategik lah gitu. Nah, tapi di sini masih baru sifatnya memaparkan gitu ya. Nah, jadi apa yang dipaparkan ya tentu ya bisa benar, bisa belum benar gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini yang pertama yaitu flying field berkaitan dengan pemilihan industri dan kategori gitu ya. Nah, apa industri itu? Industri itu biasanya kita punya bisnis yang bergerak di bidang apa gitu, tapi masih secara general gitu ya, secara umum gitu. Misalkan kita bisnis di bidang fashion, di bidang kuliner nih gitu, di bidang properti dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau Markas Susu Bandung sendiri gitu ya, mungkin bisnis yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Nah, atau istilahnya kalau yang dikenal sekarang itu bisnis di bidang F&B. Apa itu? Food and beverage. Jadi makanan dan minuman yang tidak beralkohol ya gitu. Nah, kenapa makanan dan minuman? Ya karena kan memang ya selain minuman seperti susu, yogurt gitu ya, ya kita juga kan ada kayak puding gitu kan, itu mungkin masuknya bukan minuman ya, tapi cemilan atau makanan kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita spesifikkan lagi gitu, nah ini ada yang namanya kategori gitu ya. Jadi kategori itu sub dari industri itu gitu ya. Nah, misalkan dari bisnis makanan gitu ya, makanan itu makanan kategori apa gitu, kategori makanan frozen food, makanan cepat saji misalkan, atau makanan mentah dan lain-lain gitu kan. Nah, itu bisa dispesifikkan lagi gitu, dan memang harus ya melakukan yang namanya spesifikasi lah dari industri yang besar gitu ya, supaya kita ke depannya bisa menyasar target market yang jelas gitu. Nah, tapi bagaimana nih dengan Markas Susu Bandung gitu dalam pemilihan kategori gitu ya. Nah, memang tadi kalau industri umumnya itu adalah makanan dan minuman tidak beralkohol gitu. Nah, pemilihan kategorinya adalah minuman yang memang spesifik berbahan susu gitu ya. Minuman atau ya cemilan makanan yang berbahan susu gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ya sekali lagi ini bukan saya menyampaikan yang seharusnya penentuan industri atau kategori itu sesuai dengan yang dipaparkan di sini gitu ya. Ya bukan, tapi ini baru ya cuma sekedar menyampaikan apa yang sudah dilalui kemarin-kemarin gitu ya. Jadi belum kaitannya dengan perbaikannya seperti apa seharusnya gitu. Nah, jadi seperti itu ya, tadi kategorinya minuman berbahan dasar susu atau makanan berbahan dasar susu. Nah evaluasinya apa nih? Gitu. Jadi ya terus terang sejak awal pemilihan industri dan kategori itu tidak didasarkan pada aspek yang hendak digarap seharusnya itu seperti apa gitu ya, secara fokus gitu. Nah, jadi gini teman-teman ya, jadi memang pada saat awal kali bisnis ini dimulai gitu ya, ya memang ya ini berangkat dari ya selera dari foundernya sendiri lah gitu, saya sendiri gitu. Jadi memang tidak berangkat dari melakukan bisnis plan yang dilakukan secara sistematis, dimulai dari memilih industrinya, memilih kategorinya, enggak gitu. Cuma ya sudahlah, kayaknya saya mau coba jualan susu nih gitu. Sekedar gitu aja gitu. Nah, cuma memang kalau seperti itu pada akhirnya dalam perjalanan, dalam prosesnya juga sering kali mengalami yang namanya kebingungan gitu ya, terutama pada masa-masa bisnis itu mengalami masalah gitu. Nah, jadi gitu, pada akhirnya ya malah tidak fokus gitu ya, karena ya tidak benar-benar mantap dalam pemilihan industri awalnya dan kategorinya gitu ya. Nah, misalkan contoh pada saat mengalami masalah penurunan revenue atau omset,
Nah, sempat beberapa kali mencoba untuk pindah kategori pindah kategori bisnis gitu, misalkan ya membuat keju gitu ya, ya biarpun masih sama ya bahannya susu gitu ya. Nah cuma ya ini kita ngitung kapasitas juga gitu. Nah terus bikin dessert box, bikin kue gitu ya, bahkan pernah juga jadi distributor sayuran gitu ya. Maksudnya gini kan, ketika saya sering bolak-balik dari Bandung ke Ciwidey gitu, yang ngelihat di sana selain juga para peternak itu menghasilkan susu, wah di sana juga peternak itu kan juga bercocok tanam nih gitu. Nah ya, dan ketika mereka menjual dengan harga murah gitu, nah ketika saya bawa misalkan ke kota, ke Bandung gitu, nah saya bisa jual dengan harga yang lebih murah, dan juga saya dapat tambahan keuntungan selain dari susu kan lumayan gitu. Nah tapi seiring waktu, ketika perlahan-lahan permintaan terhadap sayuran itu tambah banyak, nah ini malah pada akhirnya mempengaruhi kefokusan untuk mengembangkan bisnis susu itu sendiri gitu ya. Ya pada akhirnya saya harus memilih salah satu gitu, dan ya pada akhirnya saya tetap memilih di susu gitu ketimbang meneruskan di sayur gitu kan. Nah tapi ya hal-hal kayak gini tuh jadi rentan gitu ya, rentan sering terjadi ketika memang kita benar-benar belum fokus gitu ya, belum benar-benar mantap ya dalam memilih industri dan kategorinya. Nah itu evaluasinya. Terus yang kedua gitu, ini selain pemilihan industri dan kategori, nah what is the problem gitu ya, jadi masalahnya apa gitu ya. Jadi emang idealnya bisnis itu berangkat dari masalah ya gitu, bukan berangkat dari produk gitu. Nah kebanyakan dari kita UMKM atau pengusaha-pengusaha kecil pemula biasanya berangkatnya itu dari produk. Saya mau jualan produk apa, saya bisa bikin produk apa, ya udah saya buka bisnis itu gitu. Nah tapi masalahnya produk tersebut itu dibutuhkan market apa enggak gitu. Nah bagusnya kan ya market butuh apa, nah terus kita bantu nyariin produknya, entah kita hanya sebagai penjual gitu, reseller atau distributor misalkan, atau kita mungkin jadi produsennya juga gitu, tapi kita berangkat dari kebutuhan market gitu. Nah idealnya kan seperti itu gitu. Nah bagaimana pada saat awal kali MSB ini melihat dari aspek masalah yang ada di masyarakat gitu. Nah waktu itu pada awal-awal ya tentu ya adalah aspek masalah yang juga saya lihat gitu ya. Apa? Nah misalkan pengamatan terhadap masalah kesehatan masyarakat gitu, khususnya gizi yang dialami oleh anak-anak di Indonesia yang cenderung masih kurang gitu ya. Konsumsi susu masyarakat Indonesia itu masih kurang gitu ya. Sebenarnya nggak cuma susu ya, tapi makanan-makanan sehat gitu. Di lain sisi mungkin masyarakat belum terlalu banyak edukasi soal kesehatan gitu. Nah itulah masalah yang saya cuplik gitu sebagai dasar saya memilih bisnis susu ini gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah terus apa memang evaluasinya kalau dari pemilihan masalahnya gitu. Jadi evaluasinya itu hanya mencuplik aspek ideal yang ingin diwujudkan oleh founder perusahaan, dalam hal ini saya sendiri gitu ya. Nah jadi kan memang maksud aspek ideal itu ya saya kan ingin gitu ya, ingin mewujudkan gimana ya masyarakat itu bisa saya bantulah untuk hidup sehat gitu ya, dengan saya menyediakan produk-produk yang sehat juga gitu ya, produk-produk segar gitu ya, produk-produk yang tanpa pengawet gitu, dengan pengolahan yang natural gitu kan. Nah seperti itu. Nah itu hanya aspek ideal gitu. Cuma masalahnya market butuh itu atau enggak gitu. Ya mungkin kalau secara umum kita tanya, ibu bapak, ibu tuh butuh sehat apa enggak? Ya pasti semua orang ngakunya butuh sehat gitu. Cuma kan kita bisa lihat dari kebiasaannya sehari-hari, apakah memang mereka seperti orang yang butuh produk-produk sehat itu ataukah enggak gitu ya. Ya sebagai contoh lah gitunya, kalau saya lihat bulan Ramadan misalkannya ya ini contoh lah misalkan, antara penjual buah-buahan sama penjual gorengan ya, kalau di daerah saya gitu ya, nggak tahu di daerah lain, mesti yang paling laris itu adalah penjual gorengan gitu. Nah berarti kan sebenarnya kan selera masyarakat itu lebih terarah pada hal-hal yang mungkin ya agak kurang sehat ya. Ya saya tidak mengatakan jualan gorengan itu tidak baik atau tidak halal, enggak gitu. Ya bagus jualan gorengan, cuma kan ya kalau ditinjau dari sisi pribadi kita sebagai orang yang mengkonsumsi ya boleh, cuma jangan berlebihan gitu. Nah tapi kan
mungkin minat masyarakat untuk mengkonsumsi itu secara berlebihan atau dalam jumlah yang besar itu ternyata banyak juga nih. Saya tidak tahu di daerah lain ya, mungkin kayaknya sama juga. Kalau di daerah saya mesti penjual gorengan saat Ramadan itu paling laris gitu ya, menjelang buka puasa gitu ya. Padahal kan ya bagusnya kalau mau buka puasa ya makan makanan yang sehat-sehat gitu kan gitu ya, seperti buah-buahan gitu kan, seperti itu ya. Ini sebagai contoh saja gitu. Nah, jadi ketika memang hanya mencuplik aspek ideal gitu yang ingin diwujudkan tanpa melihat emang masyarakat udah punya kesadaran yang kuat nggak terhadap kebutuhan produk sehat itu. Ya kalau misalkan ya syukur kita bisa langsung menawarkan produknya, dan di situ akan terjadi lonjakan permintaan yang akan sangat besar gitu. Nah, tapi manakala belum terlalu berkesadaran akan hal itu, ya pada akhirnya dalam hal ini perusahaan harus gencar untuk melakukan yang namanya edukasi gitu. Nah, seringkali ya MSB juga ikut terlibat dalam melakukan edukasi gitu, edukasi terhadap pasar ya gitu. Jadi ya ayo Bu gitu ya, rajin-rajin konsumsi susu gitu ya, konsumsi yogurt biar bapak ibu dan anak-anak juga sehat gitu ya. Kita bahan-bahannya bagus gitu ya, nggak pakai pengawet dan lain-lain gitu. Nah jadi kan gitu. Nah coba ya kalau misalkan kita jualan produk-produk ya seperti tadi lah, misalkan jualan gorengan, jualan mie instan gitu, ya kayaknya nggak perlu edukasi karena marketnya sudah terbentuk di situ gitu. Ya paling kan kalau kita pengen dapat profit dalam jumlah yang besar ya kita harus punya keunikan gitu. Gimana mie instan kita itu bisa lebih enak dari Indomie misalkan, gimana misal gorengan kita itu bisa menjadi yang terbaik, terenak gitu ya, di antara yang lain-lain. Ya mungkin kan nanti akan ada lonjakan permintaan di situ gitu. Tapi setidaknya dengan seperti itu tidak ada proses edukasi yang panjang gitu. Nah dalam hal ini mungkin MSB ya selain jualan produk ya juga untuk bisa meningkatkan jumlah revenue gitu atau omsetnya, ya pada akhirnya juga harus terlibat untuk melakukan yang namanya edukasi gitu. Nah itulah yang akan membuat proses untuk mencapai profitabilitas itu tentu butuh waktu ya gitu, nggak bisa serta-merta gitu ya. Nah inilah evaluasinya. Terus yang selanjutnya, where's the problem gitu. Jadi siapa yang mempunyai masalahnya? Setelah tadi kita tahu apa masalahnya, ya siapa yang punya masalahnya gitu. Nah ini ya tentu kaitannya dengan target market ya gitu. Nah dalam hal ini MSB melihat ya mungkin lebih pada generasi muda ya gitu. Jadi ya seperti anak-anak di Indonesia gitu ya, generasi muda yang mungkin kurang gizi gitu ya. Nah inilah orang-orang atau kalangan-kalangan yang kita anggap punya masalah gitu ya, punya masalah dalam taraf kesehatannya gitu. Nah seperti itu gitu kan. Nah tapi ya lagi-lagi nanti evaluasinya berangkat dari ya memang mereka berkesadaran atau tidak gitu bahwa sedang mengalami masalah gitu. Nah dan pada akhirnya gitu ya, karena nyinggung juga nanti sedikit dengan cara kita mendelivery informasi produk ini gitu ya, yang kita kebanyakan memang masih melakukan direct selling gitu ya, misalnya ke rumah-rumah gitu. Ya ketika kita tuh sebenarnya punya target market awalnya ya mungkin generasi muda atau anak-anak gitu ya, tapi ketika apa yang kita lakukan itu direct selling, door to door misalkan ke rumah-rumah, ya pada akhirnya ya semua orang yang bisa kita temui ya kita prospeki gitu kan. Ya entah itu anak-anak, entah itu remaja misalkan, bahkan orang tua sekalipun ya kita prospeki supaya mereka mau beli produk kita gitu. Karena kan memang sistemnya ya direct selling gitu ya, melakukan penjualan langsung, nggak ada media khusus gitu ya, nggak ada channel distribusi khusus gitu. Pada akhirnya ya kita modal semangat gitu, modal keberanian untuk bisa menawarkan ke siapapun yang bisa kita temui gitu ya. Nah atau mungkin teman-teman juga sempat beberapa kali dengar dari saya ketika saya berusaha memotivasi teman-teman yang pernah jualan di MSB supaya supaya memang hasil jualannya bagus, ya kita harus punya keberanian gitu, kuat mental gitu. Intinya siapapun orang yang kita temui yang istilah orang hidup bernapas ya prospeki aja ya, tawari aja gitu, karena mungkin saja dari situ kita bisa dapat hasil gitu. Ya bisa sih sebenarnya gitu ya, peluangnya itu tetap ada, cuma
ya nanti kaitannya dengan energi lah gitu. Energi yang kita keluarkan itu juga cukup besar ya gitu, untuk bisa menyasar banyak orang gitu, banyak kalangan kan kayak gitu. Nah, oke, itu jadi evaluasinya di situ. Nah, selanjutnya gitu